Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, juga kadang dikasihnya juga era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang dan berlari. Singkirkan
Cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, kita jaga untuk Indonesia. Kita jaga untuk Indonesia. Halo. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa Yup, banan. Hai guys. Halo. Wih, siapa? Biji peler. What the fuck? Halo. Diam. Diam. Halo. Karena Halo. Yo. Tenang. dimohon tidak ribut ya. Tenang.
Dimohon untuk Om tidak Swastiastu. Tenang, tenang. Aku tahu itu kau deh. Aku nggak ada yang Pak, buka mikrofon, Pak. itu kok nggak ada lagi kan? Oke, mohon maaf Bapak Ibu guru ya. Ini saking antusiasnya saya lupa untuk untuk aktifkan mikrofon saya. Oke, selamat sore. Selamat bergabung Bapak Ibu guru hebat dan Sore, Pak. hebat yang sudah Sore, Pak. Sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Pak sore Pak. Sore, Pak. silakan. Sore, Pak. Sore, Pak. Pagi Pak. Sore. Ini antusias sekali ya siswa-siswinya. Tidak mohon untuk tidak aktif Sore, Pak. Sore Pak. Sore Pak. dengan baik. Malam. Sore Pak. Selamat sore ya, saya ucapkan untuk seluruh peserta Pak. dari berbagai daerah, berbagai sekolah, antusiasnya luar biasa sekali. Sekarang sudah menginjak di angka 100 untuk peserta yang sudah tergabung ya. Kemudian nanti ya selama proses pembelajaran atau sharing session bersama adik-adik, anak-anak ya dan juga Bapak Ibu guru yang luar biasa, kita nanti akan ada sesi diskusi untuk bertanya. Silakan mungkin nanti menggunakan fitur hands ya. Jadi silakan boleh diklik jika ingin bertanya di saat sesi diskusi, dan juga nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar baik di sesi Google Meet ataupun melalui YouTube streamingnya. Jadi kegiatan ini akan direkam ya. Mohon izin untuk Bapak Ibu guru beserta anak-anak yang sudah tergabung. Proses pembelajaran nanti dan sharing sessionnya itu akan direkam melalui YouTube streamingnya. Jadi gunanya adalah ketika kita nanti mau mereview kembali ya proses pembelajarannya itu bisa kita flashback ya. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu, selamat datang Bapak Hendra, sudah bergabung juga di kegiatan diseminasi kita di sore hari ini. Dengan kesibukannya mungkin yang luar biasa, masih sempat untuk bisa bergabung bersama kami di sini dengan Bapak Ibu guru hebat dan juga siswa-siswi yang luar biasa. Mungkin bisa disapa Bapak Hendra kepada Bapak Ibu guru yang tergabung dan juga siswanya. Halo, selamat sore adik-adik, selamat sore juga. Form pendaftarannya itu berasal dari Papua, Lombok Timur, kemudian ada juga dari Bapak Ibu, dan seluruh kabupaten yang ada di Bali nih, Pak Komang. Terima kasih Bapak sudah Dan tadi juga sudah luar biasa sekali ya adik-adik. Antusias Pak, biasanya kalau kamu menggunakan media digital memang antusiasnya akan muncul. Iya, benar sekali. Ya, baik, acara akan segera kita mulai. Baik, terima kasih Pak Indra. Sebelum kita mulai untuk sharing sessionnya bersama Bapak Ibu guru dan peserta lainnya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi mohon izin saya pimpin untuk memimpin doa, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di kegiatan diseminasi pemanfaatan akun belajar dan juga fitur Google Workspace for Education, dari mana banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya, privilege yang kita dapatkan dari penggunaan akun belajar ID, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk kita di instansi pendidikan. Dan selama nanti proses diseminasi ini, saya Inyoman Triadi Putra dengan Bapak Putu Hendra Wirawan nanti akan sharing. Ada 2 topik materi yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Hendra beserta saya. Kemudian nanti diakhiri dengan sharing session untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan beserta siswa, boleh untuk mengajukan pertanyaannya di kolom komentar dari Google Meet ataupun dari YouTube secara streaming. Jadi nanti akan kita akumulasikan pertanyaan. Sebelum itu saya akan mohon izin untuk sharing
materi yang kita sampaikan. Baik, untuk kegiatan diseminasi pemanfaatan Google Workspace for Education yang nantinya dibawakan oleh Bapak Putu Hendra dan saya selaku sahabat rumah belajar tahun 2022, kemudian Bapak Hendra selaku Co-Kapten Belajar ID Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih Pak Komang yang sudah bergabung membantu melancarkan kegiatan kita pada hari ini, dan juga para peserta yang sudah tergabung dengan Pak Komang juga selaku Duta Rumah Belajar juga di Provinsi Bali. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi Pak Komang. Semoga nanti bisa sharing bersama Bali. Nah, untuk kegiatan ini kita awali dengan webinar. Nah, ini ada 3 hal yang diperhatikan. Jadi Bapak Ibu guru serta siswa, ya, yang pertama itu silakan memberikan pertanyaan ketika nanti ada yang perlu ditanyakan di sesi chat live ya pada tampilan YouTube peserta, kemudian bisa juga mengajukan secara live di Google Meet. Kemudian yang kedua, akan ada daftar hadir di akhir presentasi atau di akhir session. Silakan nanti para peserta untuk mengisi kegiatan ini dengan daftar hadirnya masing-masing diisi dengan teliti. Kemudian bagi peserta guru yang ikut serta kegiatan ini yang menyelesaikan tugas berhak mendapatkan sertifikat yang nantinya bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian dengan persyaratan menyelesaikan tugas yang ada di Google Classroom. Jadi silakan nanti Bapak Ibu guru kembali melihat Google Classroom-nya yang sudah tergabung. Nanti di sana akan ada tugas yang perlu dikerjakan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat. Kemudian untuk siswa diharapkan menyelesaikan tes uji kompetensi Google Workspace for Education minimal 80 perolehan nilai, nanti akan mendapat sertifikat kualifikasi yang diberikan melalui Google yang nantinya mungkin bisa bermanfaat untuk siswa-siswi yang sudah tergabung. Jadi diharapkan nanti mengikuti dengan baik ya, agar besok di tanggal 7 dan tanggal 8 begitu juga seterusnya nanti akan dibuka sebelum tanggal 10 itu agar bisa diikuti uji kompetensinya. Nah, nanti akan ada pengisian ID guru pendamping. Silakan untuk siswa agar menginputkan dengan data yang benar agar nanti nilai yang dikerjakan atau soal yang dikerjakan dengan perolehan nilai bisa masuk dan bisa saya cek dengan hasilnya. Kemudian yang ketiga, sesi ini akan direkam sebagai bahan pembelajaran kita agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya untuk bersama. Baik, itu dia aturan yang kita sepakati bersama. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Mohon izin untuk presentasi pertama, itu nanti akan dibawakan langsung oleh Bapak Putu Hendra Wirawan SPD MPD selaku Co-Kapten Belajar ID Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Untuk itu Pak Hendra. Terima kasih Pak Nyoman atas waktu yang diberikan. Jadi saya ucapkan selamat sore juga untuk rekan-rekan guru-guru hebat seluruh Nusantara dan juga siswa hebat yang sudah bergabung di sini ya. Untuk menyapa dulu rekan-rekan saya yang sekarang sudah bergabung di sini, ada dari NTT, kemudian dari Kupang ya, dan juga Papua, Sumatera, dan juga ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, ya Jakarta tentunya di sini juga sudah bergabung. Terima kasih. Dan untuk saat ini bisa saya share screen dulu untuk, halo Pak, bisa di stop dulu share screen-nya? Baik. Ya. Baik, silakan Pak Hendra. Ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Masih proses Pak. Nggih, sudah Pak. Saya Bapak Ibu Putu Hendra Wirawan, saya merupakan salah satu kepala sekolah ya
dan saat ini bertugas di SD Negeri 1 Melinggih Klod, Bapak Ibu. Ya, saya juga sebagai beladi untuk Kabupaten Gianyar. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin akan dalam reset password, kemudian mengajukan akun belajar ID, bisa melalui bersama saya ya. Nah, tema kita untuk saat ini Bapak Ibu, pemanfaatan belajar ID dan Google Workspace for Education untuk pembelajaran. Bagaimana sih caranya untuk belajar dari mana saja dengan akun pembelajaran nih yang sudah beberapa tahun lalu didengungkan oleh pemerintah dan sekarang mulai gencar nih guru-guru dan juga siswa untuk menggunakan belajar dan belajar.id ini ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan bertanya Bapak Ibu, apa upaya guru di masa menghadapi digitalisasi pendidikan? Tentunya banyak sekali ya. Mungkin di kelas Bapak Ibu sudah diperkenalkan google.com gitu ya untuk mengakses sumber-sumber belajar ya. Dan tentunya juga itu adalah salah satu trik sederhana Bapak Ibu untuk menangani masalah pembelajaran di kelas jika memang sumber belajar itu terbatas gitu ya. Dan tentunya Bapak Ibu juga memiliki trik-trik khusus lainnya untuk mengupayakan agar digitalisasi pendidikan itu terjadi di kelas. Mungkin dengan contoh sederhananya menayangkan tayangan YouTube di kelas begitu ya dan lain sebagainya. Dan anak-anak kita nih yang tergabung di Google Meet kali ini juga tentu merasakan ya manfaat dari digitalisasi pendidikan ini ya. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Nah, Bapak Ibu sudah menghadapi ya tahap-tahap ini, tahap-tahap berikut. Jadi ketika guru menghadapi digitalisasi pendidikan tentu akan berada di tahap-tahap berikut. Yang pertama tahap terpaksa, kemudian tahap dipaksa, terbiasa, dan juga mahir Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika berada di ruangan digital ini Bapak Ibu ya, mungkin ada yang terpaksa begitu ya karena karena tuntutan teknologi sekarang, jadinya kita harus belajar begitu ya Bapak Ibu, sehingga merasa terpaksa dan akhirnya merasa dipaksa nih ketika pemerintah melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan aturan-aturan baru terkait kebijakan untuk mengatur pembelajaran ya. Dan setelah dipaksa Bapak Ibu terbiasa dengan keadaan dan yang terakhir Bapak Ibu diharapkan untuk mahir. Nah, mahir di sini bukan berarti Bapak Ibu tahu segalanya ya. Jadi mahir di sini artinya Bapak Ibu sudah siap menghadapi kondisi ketika Bapak Ibu dihadapkan dalam kondisi luring ataupun daring gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru itu harus mau dan berani move on dari zona nyaman. Terus berada di zona nyaman rasanya tidak enak ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi harus diupayakan untuk terus belajar mengisi diri begitu ya. Nah, Bapak Ibu, apa itu akun belajar ID? Nah, selama ini ketika saya akun belajar ID sudah bertahun-tahun upgrade keberadaannya begitu ya. Nah, akun resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia untuk platform teknologi Kemendikbudristek dan platform pendidikan eksternal ini sudah banyak sekali Bapak Ibu ya. Selain akun belajar ID, Merdeka Mengajar ya, dengan cara memasukkan akun belajar ID terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu ingin belajar secara kontinu begitu ya di platform pendidikan selain platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu juga bisa mengakses rumah belajar nih ya. Dan platform-platform pendidikan lainnya yang bisa Bapak Ibu informasi ya. Untuk akun belajar ID ini bisa dijadikan single sign on. Jadi ketika Bapak Ibu akses satu akun pendidikan ini bisa akses platform pendidikan apa saja ya. Nah, ini dia Bapak Ibu platform teknologi resmi milik Kementerian Pendidikan dan Ristek Republik Indonesia. Selain yang tadi saya sebutkan tadi ada MERS dan BOP, SIM PKB, File Data Pusdatin, Asesmen Pedia,
dan juga SDM Pusdatin. Tapi yang sering digunakan oleh guru dan juga tenaga pendidikan itu biasanya adalah Merdeka Mengajar atau yang biasa disebut dengan PMM. Nah, SIM PKB ini juga sering digunakan untuk akses mungkin ketika Bapak Ibu mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak begitu ya. Dan akun Belajar ID ini Bapak Ibu ya bisa digunakan untuk pendidik, untuk kepala satuan pendidikan, dinas pendidikan. Nah, Bapak Ibu melalui akun Belajar ID. Jadi adik-adik mohon di close dulu mikrofonnya begitu ya. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu ya, platform dan perangkat teknologi eksternal. Mohon izin Pak Hendra, mikrofonnya diaktifkan. Pak, mic-nya Pak. Oke, Pak, Ya. mikrofonnya Pak. Sampai di mana tadi Pak? Kesempatan Ya. fitur Belajar ID. Ya, Pak, terima kasih video dia. cam-nya Pak. Tapi di sini sudah aktif Pak. Oke, saya ulangi lagi ya. Gitu, Pak. Dari slide ini Pak ya. Pak, iya. Iya benar Pak. Ya dari sini Pak. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Teknologi resmi Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas gitu ya, kita telah menggunakan PMM sebagai media untuk belajar Bapak Ibu ya. Di sana sudah banyak kali menu ya, latihan mandiri, kemudian bukti karya yang ingin gitu ya mencari inspirasi gitu ya, bisa di platform Merdeka Mengajar. Kemudian selanjutnya yang biasa digunakan oleh guru adalah rapor pendidikan ya, untuk mengetahui mutu pendidikan di satuan pendidikan sendiri ya. Dan selanjutnya belajar nih Bapak Ibu ya, dan ingin mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak bisa melalui SIM PKB ini ya. Nah, siapa saja yang memiliki akun Belajar ID ini yang berhak untuk memiliki akun Belajar ID adalah pendidik, peserta didik, kepala satuan pendidikan, operator sekolah, dan juga dinas pendidikan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selain yang tadi saya sudah sebutkan Bapak Ibu, platform teknologi resmi milik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek RI itu ada juga Asesmenpedia, Verbal Data Pusdatin, EM Pusdatin, dan juga Tanya Bos dan BOP ini ya. Nah, Bapak Ibu, selain PMM tadi yang kita akan bahas adalah Google Workspace for Education yang nanti kita akan lebih banyak bahas melalui Pak Nyoman nanti ya, bagaimana pemanfaatan Google Workspace for Education ya. Dan kita bisa memanfaatkan Google Classroom, salah satunya juga Canva for Education ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu terlewatkan begitu ya. Jadi mulai dari sekarang aktifkan akun Belajar ID dan manfaatkan segera ya. Nah, Bapak Ibu, fitur dari Google salah satunya juga ada Chromebook ya. Nah, ini juga bagi rekan-rekan guru yang ada Chromebook di sekolahnya ya. Kalau ini muaranya untuk peserta didik ya. Karena mungkin sebelumnya pemerintah gitu ya, jadi memberikan bantuan berupa Chromebook. Nah, Chromebook ini adalah salah satu produk dari Google sendiri ya. Selanjutnya Bapak Ibu, akun Belajar ID for Education dapat diakses ya dengan mudah tanpa perlu verifikasi, dan tersedia beragam template khusus untuk pendidik nih. Jadi semuanya gratis. Jadi Bapak Ibu yang mungkin begitu ya, atau membuat flyer dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa gunakan Canva
for Education ya. Dengan cara mengetikkan Canva for Education, jadi Bapak Ibu bisa langsung akses ya template gratisnya. Nah, Bapak Ibu, selain itu Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan pendidik-pendidik di seluruh Nusantara dengan Canva for Education ya. Kemudian untuk penyimpanannya sendiri itu sebesar 100 GB ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk membuat materi ajar yang kreatif ya. Jadi lebih luasa nih menyimpan beragam materi ajar di Canva. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah sering menggunakan Canva di sini, Canva for Education, jangan sampai khawatir begitu ya ketika pekerjaannya tidak tersimpan begitu ya. Nah, Canva for Education ya. Jadi untuk peserta didik nih atau guru-guru yang ada di wilayah terpencil atau wilayah yang minim akses begitu ya, jangan sampai khawatir. Jadi Canva for Education sangat membantu sekali. Nah, Bapak Ibu, masalah pembelajaran hybrid ini kerap sekali terjadi ya. Yang pertama, data hilang karena tersimpan di perangkat komputer. Ya, komputernya ya ada virusnya begitu ya. Nah, ini akan menyebabkan laptop menjadi lambat dan baterainya juga cepat habis ya. Dan masalah lainnya juga yang terjadi dalam pembelajaran adalah motivasi murid yang sangat rendah dan manajemen waktu mungkin kita bisa sering temukan begitu ya, dan pengelolaan kelas yang mungkin tidak sesuai rencana. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam Google Workspace for Education? Nah, mulai dari motivasi murid yang masalah yang tadi saya sebutkan ya. Contoh ada virusnya, komputer bermasalah dan lain sebagainya, bisa kita selesaikan dengan menggunakan Google Workspace for Education ya. Nah, ini juga salah satu praktek baik yang sudah dilakukan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan Jamboard ya, ini bisa kita cobakan nanti ya. Jadi membangun disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas menggunakan Jamboard ya. Nah, ini keyakinan kelas, bagaimana kelas ini terbentuk agar menjadi kelas yang disiplin nih ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencobakan, ini salah satu kelas yang di handle oleh Pak Agus Putrayasa ya. Ya, kita bisa gunakan Jamboard ini di kelas untuk menanamkan ya, mencoba keyakinan kelas ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi Jamboard ini bisa mengajak siswa untuk berkolaborasi dengan cara yang inovatif ya. Dengan fitur untuk kreativitas dan kurasi seperti Jamboard, semua siswa dapat menemukan jawaban dan mempresentasikannya layaknya seorang pengajar. Ya, nanti kita cobakan Bapak Ibu dan juga anak-anak didik yang sudah bergabung di Google Meet kali ini juga bisa mencoba Jamboard ini ya. Oke, selanjutnya udah ya. Nah, untuk saat ini izinkan saya untuk mencobakan nih Pak Nyoman Jamboard ya. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin masih belum ya, mungkin apa? jarang mungkin yang menggunakan mencobakan Pak, atau belum sebenarnya mengenal. Ya, benar Pak. Iya. Ya. Oke, kita seperti biasa google.com Bapak Ibu ya. Nah, di bagian pojok kanan atas itu Bapak Ibu temukan titik 9 ya. Nah, di titik 9 itu akan ada fitur-fitur dari miliknya Google Workspace for Education. Ya. Ya, jadi titik 9 itu Nah, mungkin buat doc, anak slide ada di pojok. Ya, benar. Ya. Ada Meet juga, form. Nah, di sini Jamboard tinggal Bapak Ibu dan anak-anak diklik di sini ya. Oke, jadi fitur Jamboard ini Bapak Ya, Ibu sedikit beserta lama, siswa itu bisa berkolaborasi. Nah, di sana bisa kita gunakan fiturnya untuk
kita sharing terkait materi, kemudian bentuk games, nah dikemas lebih menarik ya, ya Pak Indra ya. Mohon izin Pak, Iya, mungkin betul, sedikit Pak. yang menambahkan karena sinyalnya mungkin kurang bagus Pak, ya. Ya, ya. Nah, ini sebenarnya sudah banyak sekali saya cobakan di kelas guru ataupun kelas siswa ya untuk melatih brainstorming peserta nih ya. Jadi kita tidak gunakan Jamboard ini. Nah, salah satunya juga seperti yang saya sudah sampaikan adalah menanamkan keyakinan kelas kepada peserta didik gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang ini di bagian pojok kanan bawah ada jam baru gitu ya tulisannya. Nah, Bapak Ibu silahkan diklik, nanti akan muncul jendela begitu ya. Ya, ini tayangannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga menggunakan jam ini ya untuk persepsi di kelas ya. Nah, langkah pertama adalah membuat judulnya dulu ya. Oke, mungkin Bapak Ibu Guru, jadi fitur Jamboard ini Bapak Ibu Guru bisa akses itu melalui akun belajar ID-nya, kemudian dipasangkan pada akun Google-nya, kemudian di titik 9 yang tadi dibilang di bagian pojok, itu letaknya dari fitur Jamboard yang dimana masuk ke dalam fitur yang dimiliki oleh akun Google Workspace for Education. Nah, jadi yang dipaparkan Pak Hendra itu caranya nih ya Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak mungkin yang belum pernah mendengar atau belum pernah mencoba. Nah, jadi apa sih manfaatnya? Nah, sekarang disampaikan. Oke, untuk selanjutnya adalah jadi kemungkinan saya akan di sini keyakinan kelas contohnya ya. Kita klik OK, jadi sekarang sudah tampil nih kan, atau bisa kita ajak siswa untuk berkolaborasi, jadi tinggal kita klik bagikan ya. Nah, ini masih saya yang bisa mengakses, jadi masih bisa untuk digunakan untuk berkolaborasi begitu ya. Nah, sabar. Nah, ini dia. Jadi untuk akses umumnya ini masih dibatasi sehingga tidak bisa digunakan berkolaborasi bersama siswa ataupun rekan pendidik. Ini perlu diubah lagi ya. Jadi kita gunakan siapa saja yang memiliki link. Sehingga untuk yang bisa mengakses itu bisa dari akun belajar ID begitu ya. Nah, apabila ini kita batasi begitu Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, jadi yang bisa mengakses hanya yang memiliki akun belajar ID saja begitu ya. Oke, kita ubah saja di sini Bapak Ibu. Siapa saja yang memiliki link. Oke. Nah, di bagian kanan Bapak Ibu ini masih terlihat gitu ya, sehingga peserta itu hanya bisa melihat saja. Bagaimana kalau supaya kita gunakan untuk berkolaborasi begitu ya. Nah, kita bisa ubah di sini sebagai editor ya. Nah, saya akan kirimkan linknya untuk Bapak Ibu agar bisa dicoba, dan juga rekan-rekan peserta didik yang gabung di Google Meet kali ini bisa juga mengetikkan gitu ya. Nah, di sini ada pilihannya, bisa kita gunakan pena, penghapus, lah sticky note ya. Nah, contoh sticky note, kita tulis keyakinan
kelasnya adalah datang tepat waktu gitu. Ini bisa Bapak Ibu gunakan di kelas. Oke. Nah, ini juga bisa diedit nih jika memang kita lupa mengisikan nama. Ya. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa diperbesar lagi Bapak Ibu, ya. Dan jika Bapak Ibu merasa ini adalah Jamboard yang monoton gitu ya, bisa menggunakan latar belakang agar terlihat indah, ya. Bisa menggunakan latar belakang yang sudah tersedia di sini, ya, atau bisa menggunakan latar belakang yang seperti ini. Tinggal diklik. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke, saya akan bagikan link ini nanti Bapak Ibu dan juga rekan peserta didik yang sudah tergabung, silahkan bisa menuliskan disiplin positifnya ya di sini melalui chat room ya. Oke, silahkan diklik Bapak Ibu. Jadi tolong diisi nama juga dari instansi mana atau sekolah mana begitu ya. Bisa diklik. Nanti Pak Nyoman juga bisa mencoba ya. Iya Pak, nanti yang masih mencoba juga. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mencoba Pak juga ya Ibu guru yang sering bikin media-media digital yang kreatif. Nah, ini salah satunya nih yang disediakan oleh Google. Anak-anak juga bisa berkontribusi, jadi silakan mencoba untuk mengklik link yang di-share sama Pak Endra. Oke. Ayo bisa dicoba Bapak Ibu. Ada rasa penasarannya ini terobati begitu ya. Jadi untuk adik-adik juga bisa ya. Benar. Jadi Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi dalam dunia digital untuk proses pembelajaran, walaupun mungkin pembelajarannya dengan jarak jauh, mengkombinasikan dengan Google Classroom. Nah, Jamboard ini bisa kita gunakan untuk menarik perhatian anak-anak juga untuk berkontribusi dalam pembelajaran. Ayo bisa dicobakan, masih belum ada yang mencoba nih sepertinya untuk Jamboard sendiri. Ya, tinggal diklik saja nih di bagian chat room, Bapak Ibu. Adik-adik juga bisa mencoba ya. Oke, datang, terapkan senyum, salam, sapa. Ya, terima kasih. Jadi ini Bapak Ibu bisa diubah juga ya. Mungkin kelihatannya kalau warna kuning di sini agak hitamkan gitu ya, bisa ya. Itu contohnya. Tidak boleh ribut ketika guru menjelaskan. Benar nih, tidak saling boleh ribut dan menyayangi antar sesama. Oke. Terapkan senyum, salam sapa dari Pak Tri. Wah, keren sekali. Bapak sepertinya sering menggunakan ini ya, menerapkan ini di sekolah ya, Pak ya? Harus, Pak. Biar anak-anak tetap semangat baru masuk, karena kalau guru ya, anak-anak suasana hati pasti. Ya. Iya, benar. Senyum rasanya auranya negatif terus begitu ya. Bisa saja, Pak. Juga. Jadi anak-anak nanti di sana akan kelihatan juga ya, Pak ya. Ya benar sekali Pak Indra.
Ini saya lihat juga nanti siapa yang berkontribusi akan kelihatan icon dari akun yang digunakan. Nah, jadi ini punyanya siapa, walaupun tidak diketikkan dari siapa, ini kelihatan akunnya, ya. Akunnya mungkin dari siswa, dari Bapak Ibu guru juga akan terlihat. Saling menghormati dan menyayangi. If you can do today, don't wait until tomorrow. Halo Anom. Oh iya, mantap nih Anom nih. Kelas 8H nih. Oke. 8H. Anom dari mana nih? Oke, sepertinya Bapak Ibu sudah paham ya. Oke, adik-adik juga sudah ya. Nanti bisa dicoba di rumah gitu ya. Kalau ini terbatas, bisa dicobakan di rumah. Oke. Terus jalan jangan berhenti walau kakimu sakit. Ya. Luar biasa nih unik dari Ari. Terima kasih. Quotes-nya keluar semua nih, anak-anak kayaknya lebih dominan nih, ya. Kayaknya jadi ide pembelajaran yang menarik juga nih Pak Indra. Tiba kalau kita baru masuk kelas, kemudian kita share, nah ini sambil absen, sambil nyebutin quotes-nya hari ini apa gitu ya Pak Indra ya. Seru kayaknya nih. Ya, seru banget Pak. Oke, sepertinya sudah Pak ya. Jadi saya stop sharing dulu ya. Oke. Jadi untuk Jamboard sendiri nanti Bapak Ibu bisa explore lagi ya, adik-adik bisa explore lagi di rumah gitu ya, agar rasa penasarannya sudah ya mati gitu ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu saya akan cobakan ya. Bagaimana Sepertinya Pak? Masih ada yang mau mencoba nih Pak Indra ya. Oh iya. Nanti kita akan lihat di classroom ya, hasil-hasilnya seperti apa. Muncul di sini, nanti Pak. Kita Ya. lanjutkan. Oke, mungkin sedikit Pak untuk akun belajar ID Bapak Ibu guru yang tergabung di sini, rekan-rekan pendidiknya masih belum memiliki akun belajar ID, bagaimana caranya mengakses begitu ya? Itu bisa Bapak Ibu akses di sini ya. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu akses s.id begitu ya, SID/Gianyar/Co-Kapten begitu ya. Nah, di sini sudah sekali ya. Dari website belajar.id, contoh surat ajuan akun belajar ID bisa juga Bapak Ibu akses di sini ya. Kemudian tutorial untuk mengajukan akun belajar ID sudah tersedia di sini juga ya. Jadi Bapak Ibu tinggal putar begitu ya. Itu sudah ada link YouTube-nya. Dan Bapak Ibu jika penasaran ingin bergabung dengan komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar juga bisa masuk ya. Di PMM juga sudah tersedia komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar. Untuk saat ini masih terbatas ya. Dan juga Bapak Ibu bisa tergabung di grup Telegram. Jadi ada 3 grup ya yang Bapak Ibu bisa akses ya. Ada di Telegram, kemudian di PMM, dan juga di grup FB Komunitas Belajar ID Gianyar. Nah, Bapak Ibu jika memang masih terbatas begitu ya, ingin Bapak Ibu bertanya lebih lanjut begitu ya mengenai pengajuan akun, di situ langsung terhubung dengan WA saya sendiri ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sana ya. Nah, ini dia. Nah, kalau kemarin nih Pak Nyoman ada yang penasaran nih bagaimana caranya membuat SID begitu ya. Jadi di sini sudah lengkap sekali nih. Jika kita klik website belajar ID, ini langsung terhubung ya dan langsung dibuka. Ya. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu di sini sudah banyak menu. Iya. Iya. Di sini sudah banyak sekali menu Bapak Ibu ya.
yang bisa kita gunakan adalah menu butuh bantuan, ya. Butuh bantuan, ya. Jika Bapak Ibu mungkin ingin alih jenjang begitu ya, jadi bisa menggunakan menu butuh bantuan. Nah, ini hanya bisa diakses di jam-jam tertentu sampai di pukul 7 malam. Dari pukul 10 pagi ya Bapak Ibu ya. Menu butuh bantuan ini. Jadi apa saja yang dapat kita lakukan menu butuh bantuan ini ada banyak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mereset password bisa juga di sini. Nah, sekarang juga ada menu lain lagi. Ya. Ya, untuk admin sekolah ya. Jadi tidak usah Bapak Ibu capek-capek ya untuk mengajukan akun belajar ID untuk peserta didik secara manual satu-satu begitu ya. Di sini sudah ada. Ajukan akun peserta didik. Jika Bapak Ibu klik, Bapak Ibu akan diarahkan dengan masuk melalui akun belajar ID. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung tinggal ikuti ya. Jika disuruh masuk ya silahkan masuk. Nah, ini yang bisa mengakses hanyalah akun admin saja ya. Kalau akun guru masih belum bisa. Nah, ini tinggal masuk saja Bapak Ibu masuk dengan akun belajar ID, tinggal diklik. Nah, kebetulan belajar ID sehingga tutorial ini mungkin bagi guru-guru yang belum memiliki akun untuk peserta didiknya ya. Jadi peserta didik di sekolahnya belum memiliki akun belajar ID, jadi bisa dicoba. Bisa diajukan Pak ya. Melalui akun adminnya. Kita sedikit tambahan ya. Nah, ini dia. Tayangan selanjutnya adalah dengan cara mengklik izinkan. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengajukan begitu ya, mengajukan akun peserta didik secara cepat dalam waktu kurang dari 3 menit Bapak Ibu sudah langsung mendapatkan akun dari kementerian begitu ya. Nah, karena di sini sudah diajukan semuanya, jadi di detail pengajuan akun sudah kosong begitu Bapak Ibu ya. Belajar ID milik peserta didik bisa klik di sini. Ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengajukan, tinggal klik di bagian pojok kanan atas, ajukan, gitu ya. Nah, ini akun-akun yang sudah dibuat, begitu ya. Nah, ini. Walaupun di sini peserta didiknya lumayan banyak, tapi tidak merepotkan bagi operator, gitu ya, yang memiliki akun adminnya, ya. Nah, saya ingin minta volunteer dulu ya Bapak Ibu yang mungkin di sekolahnya tidak memiliki peserta didiknya tidak memiliki akun belajar ID ya. Jadi bisa open mic Bapak Ibu yang di sekolahnya masih belum memiliki akun belajar ID. Akun belajar ID untuk peserta didik ya. Silahkan open mic ya. Nah, biasanya ini pekerjaan operator ya. Jadi untuk Bapak Ibu ya. Kalau Ardi Wiguna bagaimana, sudah memiliki akun belajar ID, Dik? Oke. Sudah punya ya Ardi ya? Sudah. Oke, mungkin Bapak Ibu guru yang belum peserta didiknya belum memiliki akun belajar ID bisa open mic begitu ya, akun pembelajaran begitu ya. Ya, nanti kita sharing. Jadi bagaimana juga sih caranya untuk mengajukan akun belajar ID?
Iya. Ya, atau mungkin yang belum memiliki akun belajar ID, Bapak Ibu guru di sekolahnya, siswanya mungkin belum memiliki atau bahkan tidak tahu. Nah, mungkin boleh nih untuk open mikrofonnya, bisa sharing. Ya, mungkin kita akan temukan solusinya bersama-sama. Sepertinya sudah, mungkin kebanyakan sudah punya ya. Pak Henok ya, di Winata. Ayo silakan Pak Henok Adiwinata. Silakan Pak, open mic. Silakan Pak Henok Adiwinata, silakan di open. Mungkin ada kesulitan saat pengajuan akun belajar ID untuk siswa yang terlalu banyak mungkin, atau juga ada yang belum bisa aktivasi. Nah, boleh nih untuk tanya-tanya ke Pak Hendra nih. Mumpung ada masternya juga nih di sini, ya kan? Daripada di sekolah bingung, mending sekarang ditanyakan ya. Oke, coba. Ya, mungkin untuk Andi Arya, Pak Andi mungkin ya. Silakan di open mic dulu. Mana nih Pak Andi? Sepertinya sudah memiliki semua Pak Nyoman ya. Ya. Jadi biasanya ini harus sepertinya cukup penjelasan saya ya Bapak Ibu ya mengenai pengajuan ya. Oke, untuk SID-nya Bapak Ibu ya, saya akan kembali ke SID sekarang. Saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi yang ini ya. Ini semua lengkap di sini ya. Dari saat belajar ID, paparkan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Mengenai surat pengajuan akun pembelajaran ya. Jadi bagaimana cara mengajukan ya. Kalau tadi untuk peserta didik, kalau peserta didik tidak usah menggunakan surat pengajuan akun ya. Tetapi kalau untuk pendidik itu harus mengajukan melalui surat terlebih dahulu ya. Jadi dibuatkan surat yang berdatangan kepala sekolah, lalu dilampiri di belakangnya ya nama-nama guru atau tenaga pendidikan yang belum memiliki akun belajar ID ya. Nah, seperti biasa. Jadi ada kop, kemudian nomor surat, kemudian tujuan suratnya kemana dan isinya. Dan di bawahnya itu diarahkan untuk menuliskan narah hubung dan juga nomor handphone ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini dia. Jadi sudah jelas sekali, tinggal Bapak Ibu gunakan template ini ya. Nah, yang sering sekali ditanyakan adalah nama narah hubungnya siapa Pak? Nah, nama menangani terkait akun belajar ID di sekolahnya ya. Biasanya operator atau TU-nya yang mengerjakan ini ya. Silakan diisi namanya dan juga nomor handphonenya agar mudah untuk menghubungi ketika akun tersebut sudah terbit ya. Kemudian diisi tantangan kepala sekolahnya dan lampiran. Nah, di sini juga bisa diajukan secara massal. Tidak hanya satu orang pendidik ataupun tenaga pendidikan saja, melainkan bisa lebih dari satu ya. Nanti akan diterbitkan melalui akun pribadinya masing-masing. Nah, gimana kalau semuanya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara pengajuan akun belajar ID-nya Bapak Ibu ya? Nah, di sini tinggal diklik Bapak Ibu, di sini sudah ada link YouTube-nya yang saya lampirkan. Ya, tinggal Bapak Ibu putar saja di sini ya. Nah, Bapak Ibu diarahkan untuk mengakses belajar.id ya. Dan dicatat Bapak Ibu jam operasionalnya itu hari Senin sampai Jumat
di pukul 10 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah Barat sore. Nah, Bapak Ibu bisa ajukan jika sudah selesai suratnya, tinggal dilampirkan di bagian belajar .id di menu butuhkan. Ya. Oke, sudah jelas sepertinya ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk akun belajar ID. Untuk selanjutnya dari fitur-fitur Google ya. Jadi Pak Nyoman yang akan jelaskan ya. Untuk pertanyaannya kita akan rekap di bagian akhir Pak Nyoman ya. Jika ada Bapak Ibu atau peserta didik yang akan menanyakan mengenai akun belajar ID, kemudian menanyakan mengenai Workspace for Education melalui Q&A di akhir acara. Terima kasih Pak Nyoman. Oke, terima kasih banyak. Informasinya luar biasa. Bermanfaat ya. Untuk kita biar nanti kalau ada masalah mungkin bisa langsung kontak Pak Indra juga boleh ya, atau dengan saya juga boleh. Jadi Bapak Ibu yang punya kendala terkait akun belajar ID ya, nanti akan di-share juga ya Pak Indra ya. Ya. Linknya. Nah, silakan nanti dibantu Pak Indra untuk share linknya. Halo Pak. Biar kita akses SID. Oke. Ya, sepertinya ini agak mengganggu kalau sumpahnya dibiarkan terus-terusan seperti ini Pak. Ini sepertinya anak-anak terlalu antusias. Bisa tidak ini apa dialihkan ke saya untuk hostnya Pak? Oke, baik Pak, baik. Ya, jadi nanti saya bisa kontrol agar tidak mengganggu kegiatan presentasi yang akan dilakukan nanti sampai mungkin sekiranya pukul 5 sore ya. Iya Pak, benar Pak. Pukul 5 sore kita terakhir untuk kegiatan diseminasinya. Sebentar saya cari akunnya Pak Hendra dulu. Sudah banyak sekali. Oke, di sini yang sudah bergabung Ibu Jero ya, Bu Putu Suryani ya, selamat sore Bu. Ini saya luar biasa ketika menemukan Bu Putu Suryani di sini ya, beliau PP tapi tetap aktif juga nih mengisi diri begitu ya Bu ya. Dan Bapak Ibu kegiatan daring ini juga bisa Bapak Ibu akses ketika mungkin sekarang agak ada kesini gitu ya, karena sekarang ada hari raya begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa akses di live streaming YouTube ya di Bali Melajah begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cari akun YouTube Bali Melajah ya. Nanti di bagian atas Bapak Ibu bisa menemukan live streaming kita nih ya. Yang sudah kirim Pak, bisa Pak? Coba Pak. Oke, silakan Pak, lanjutkan saja untuk presentasinya. Nanti Baik, mungkin Pak. agak sedikit baik. repot sendiri Pak untuk mematikan mic kalau memang agak mengganggu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra ya, informasi luar biasa sekali. Tadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru yang mungkin siswanya belum punya akun belajar ID ya, karena banyak sekali yang kita dapatkan kemudahannya atau privilege-nya, baik itu dari penggunaan Canva-nya yang dari premium atau pro, kita bisa yang namanya jadikan lebih mudah aksesnya atau free semuanya, jadi bisa gunakan. Ditambah dengan akun Google yang kita gunakan saat itu adalah Google Workspace for Education. Mungkin Bapak Ibu guru dan peserta lainnya sudah terbiasa ya menggunakan akun Google, apalagi yang sudah punya akun belajar ID, mungkin sudah terbiasa. Nah, saya izin share dulu terkait materinya yang akan saya sharing dengan peserta ya, peserta pembahasan kali ini. Bagaimana sudah tampil Bapak Ibu?
Oke, kan itu terkait tentang Google Workspace for Education. Nah, mungkin tidak asing ya untuk melihat seperti Gmail, kemudian ada kalender, kemudian ada Google Drive, ada apa namanya olah data berupa Google Doc, Google Spreadsheet, kemudian ada Google Slide juga ya. Nanti kita akan coba praktikkan karena ini biasanya lebih asik nih ya. Selain mungkin Google Doc data angka, ada juga Google Slide yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru membuat presentasi yang cantik ya atau yang keren. Nah, adik-adik juga atau anak-anak bisa bikin dengan Google Slide dengan sangat mudah ya. Kemudian ada juga fitur Google Meet ya, yang seperti yang kita gunakan untuk saat ini. Akun Google Meet-nya kita gunakan untuk berkomunikasi jarak jauh ya. Mungkin kalau kita bertemu langsung, itu dia nih kendalanya banyak sekali ya kan, seperti mungkin kendala biaya, kemudian kendala waktu, tempat ya kan. Kalau kita menggunakan digital ini ya, itu fasilitas dari Google, apalagi Google Meet yang sudah punya akun Belajar ID. Nah, ini durasinya bisa lebih panjang ketimbang kita menggunakan akun Gmail biasa. Nah, jadi itulah privilege yang kita dapatkan. Nah, sekarang Bapak Ibu guru juga bisa sharing kalau mungkin punya pengalaman yang sama atau mungkin punya pengalaman yang belum tahu solusinya, kita sharing aja di sini sama-sama. Nah, Belajar ID tadi sudah disampaikan ya dengan Pak Hendra, keren banget. Ini Pak Hendra ini juga inspirasi saya banget gimana untuk mengelola akun Belajar ID biar lebih bermanfaat ya. Nah, bagi yang tidak punya akun Belajar ID nanti bisa akses materi saya. Di sini saya berikan berupa modul juga selain SID yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Hendra. Nah, nanti bisa tinggal diklik ya. Kebetulan ini saya pakai Google Slide, jadi Bapak Ibu guru dan peserta bisa mengklik seperti ini ya. Jadi bisa diklik. Nah, jadi akan muncul materinya ya. Materinya tentang pengelolaan akun Belajar ID. Nah, di sini sudah saya ada linknya, tinggal diklik saja. Nah, pertanyaan saya adalah apa kemudahan yang Bapak Ibu peroleh nih dengan akun Belajar ID? Nah, ini mungkin sudah disampaikan juga dengan Pak Hendra tadi. Oke, kita next saja masalah-masalah yang sering kita temui di dunia nyata ya. Ini salah satunya yang mungkin Pak Hendra tadi juga sempat singgung, itu data kita itu biasanya kalau bikin RPP, kemudian perangkat pembelajaran, kemudian lembar kerja siswa terlalu banyak, itu numpuk-numpuk bisa jadi sampah kan, bisa jadi limbah. Nah, dengan penggunaan media digital atau cloud ini, ya kita bisa simpan file yang begitu besar, kemudian file-file jadi terorganisasi ya atau terorganisir, ya jadi tidak tercecer kembali. Nah, sekarang ya fokusnya nih adalah bagaimana kita menggunakan beberapa fitur ini yang disediakan oleh Google. Salah satunya adalah kita sering mencari solusi apapun. Kalau kita ada masalah, searching, kemudian cari di internet, ya kan, kita selalu cari Mbak Google aja. Nah, cari Mbak Google. Nah, kita tahu langsung solusinya apa. Opsi solusinya sudah diberikan, kita tinggal pilih. Nah, ada juga nih Google Drive. Ya, Google Drive ini kalau biasanya kita menggunakan akun Gmail biasa, itu biasanya kapasitasnya sedikit dan kecil, ya. Tapi kalau kita menggunakan Google Drive dengan akun Belajar ID yang terintegrasi, itu kapasitas yang diberikan itu adalah cukup besar dan ini bisa kita gunakan dengan leluasa. Kemudian bisa terintegrasi juga dengan membuat olah data dokumen berupa laporan, membuat CV dan lain sebagainya. Tinggal akses aja nih, ya. Itu akses Google Doc-nya di akun Belajar ID yang sudah terintegrasi dengan akun Google, ya. Tinggal dibuka Google Drive, tinggal nanti diklik pilih langsung Google Doc-nya. Nah, nanti saya akan coba praktekkan. Ada juga Google Slide bikin presentasi yang sangat menarik, ya. Ini juga nanti akan saya tunjukkan nih ke Bapak Ibu guru dan juga anak-anak gimana caranya menggunakan Google Slide, ya, layaknya kita sudah diberikan fasilitas, tinggal minta apa aja. Nah, nanti akan muncul. Kemudian ada juga untuk rekap data, ya, secara otomatis yang sudah terintegrasi dengan Google Spreadsheet atau Excel, ya, kalau kita ekspor. Nah, tapi kalau secara pengumpulan data kita bisa gunakan Google Form. Oke, habis ini kita coba next. Nah, ini komunikasinya jadi lebih efektif, ya, Bapak
Ibu guru kalau kita menggunakan Google Meet yang jauh, mungkin tadi ada yang dari luar daerah Provinsi Bali juga tergabung, kita bisa sharing, berkomunikasi, ya kan, bisa belajar bareng. Inilah keuntungannya. Nah, ada juga nih integrasinya. Kita menggunakan Gmail, ya. Kalau kita sudah gunakan akun belajar ID, kita bisa terintegrasi dengan Gmail-nya lebih mudah, ya. Kemudian tanpa batas dan pastinya terintegrasi dengan agenda kita. Kita bisa buat agenda kita di Google Calendar dan waktunya baru kita nanti. Nah, Google Drive ini seperti yang saya bilang tadi, ya, bisa data yang cukup banyak, kemudian bisa ada fiturnya juga yang terintegrasi belajar ID ataupun perbedaan dengan akun Gmail pribadi. Nah, sudah. Kemudian, nah, ini dia Google Drive, ya. Kalau kita ingin membackup file yang terlalu besar, ya, kalau kita pakai akun Gmail biasanya kan harus menambah kapasitas lagi, ya, Bapak Ibu dan anak-anak. Jadi kita harus yang namanya mungkin perlu mengeluarkan biaya lagi yang cukup banyak juga, ya kan. Nah, ini kalau kita pakai akun belajar ID udah nggak perlu lagi nih. Google Drive mungkin bisa dieksplor, ya, Bapak Ibu guru, bagaimana Google Drive dengan akun belajar ID. Nah, ini perbedaannya, Bapak Ibu. Kalau akun pribadi dia nggak ada fitur fitur bersama seperti penyimpanan bersama. Kalau di Google Drive itu menggunakan akun belajar ID ada fitur tambahannya. Nah, itulah kelebihannya. Selain itu juga kita diberikan lagi kemudahan dengan kita bisa mengelola kelas secara maya, itu dengan Google Classroom, ya, dari pengumpulan tugas, membuat agenda, materi dan lainnya itu bisa kita lakukan di sini, ya. Dan bisa terintegrasi juga dengan Google Meet kalau memang diperlukan untuk conference, ya. Kemudian terisi dengan 4 fitur lagi, ya. Kita bisa gunakan Google Doc, Spreadsheet, Slide dan juga Google Form, ya. Oke, Google Doc kemudahannya seperti ini, Bapak Ibu dan anak-anak. Jadi yang belum tahu, nah coba nanti kita sambil gimana sih manfaatnya kalau kita pakai akun belajar ID menggunakan Google Workspace for Education. Nah, ini dia Google Sheet, ya, atau Google Spreadsheet yang terintegrasi dengan Google Form. Kalau biasanya kalau kita ngerekap data banyak orang, kita manual dengan cetak kertas yang banyak, ya, itu bisa saja jadi limbah nih. Tapi kalau kita pakai Google Form secara digital dengan kapasitas yang cukup banyak, kita bisa nanti untuk mengolah datanya lebih gampang. Itu dengan terintegrasi dengan Google Spreadsheet, ya. Tapi kalau diekspor dalam bentuk Excel pun bisa, Bapak Ibu dan juga anak-anak, ya. Nah, kita di sini akan melihat tampilan Google Slide. Nah, seperti yang ada di depan layar Bapak Ibu dan anak-anak, kalau kita mau membuat sebuah presentasi yang menarik, ya, seperti yang ada di depan ini, mungkin ini kalah keren nih dengan karya Bapak Ibu dan juga anak-anak. Ini biasanya kreatif, ya. Nah, seperti ini sehingga menambahkan full text, ya. Kemudian mungkin ada link juga. Ini bisa kita bedakan dengan sangat praktis, ya. Kalau ketimbang kita bedakan dengan membuat presentasi, mungkin menggunakan mungkin platform yang lain, kita harus unduh dulu kontennya, kemudian cari materinya, artikel, ya. Kemudian kita susun. Nah, bingung juga nih, nambah waktu lagi kita mau nyusun yang seperti apa biar menarik. Nah, kita akan coba langsung, ya, Bapak Ibu, bagaimana kita menggunakan akun belajar ID dengan terintegrasi Google Slide. Kita akan coba, ini sangat menarik sekali. Mungkin Bapak Ibu guru yang belum tahu. Nah, ini nih saatnya. Kita akan coba dulu untuk sharing terkait bagaimana mengelola Google Slide. Kita coba langsung praktekkan saja. Kita coba praktekkan. Nah, kebetulan yang ada di depan layar Bapak Ibu, ya. Jadi tampilan Google Drive dengan terintegrasi akun belajar seperti di sini. Nah, ini artinya Google Drive-nya sudah pakai akun belajar ID nih. Nah, sekarang gimana sih caranya pakainya untuk Google Slide? Ya, Bapak Ibu tinggal langsung aja nih klik tombol tambah ini, ya, yang ada di pojok kiri pojok kiri atas layar Bapak Ibu. Nah, tinggal diklik. Kalau tampilan desktop seperti ini, ya, tinggal ditambahkan. Ya, kalau mau sesuatu yang mungkin dari PowerPoint, kemudian mau di-share secara online, kita bisa upload,
ya. Bisa upload filenya di sini, tinggal diklik upload file, dicari filenya di mana. Tapi kalau mau buat yang baru, Bapak Ibu dan anak-anak juga bisa bikin. Nah, di sini ada fiturnya, ada fitur lainnya juga nih, banyak sekali. Ada campur juga, ya. Kita coba Google Slide, kita klik langsung Google Slide. Nah, oke, kita ke Google Slide dulu. Berarti saya harus berpindah dulu. Oke, kita ke Google Slide. Nah, jalan-jalan dulu nih, ya, ke Google Slide. Oke, nah ini dia nih, ya. Google Slide yang kita gunakan. Google Slide ini tampilannya seperti ini, ya. Nah, kalau kita ingin mengganti judul filenya untuk presentasi kita apa nih? Nah, kita coba nih ya untuk kali ini misalkan Bapak Ibu ingin membuat project P5 misalkan dengan judul mungkin kuliner atau kuliner Nusantara, kita coba ya. Kuliner Nusantara. Nah, misalkan nih nama filenya. Tinggal diklik aja di bagian sini. Diklik. Nah, nanti ini apakah disimpan atau enggak sih? Nah, ini sudah langsung disimpan Bapak Ibu dan juga anak-anak ya. Jadi sudah auto save. Nah, ini lambangnya nih. Jadi udah kesimpan setiap kita membuat sebuah perubahan di sini. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan gambar dan teks dulu ya. Kita tambahkan mungkin kuliner Nusantara. Nah, mumpung jam-jam segini, jam lapar nih. Kita coba menu makanan. Nah, kita bikin presentasinya menu makanan. Oke. Kemudian kita menambahkan gambarnya. Nah, kalau biasanya kita kalau pakai buat presentasi platform yang lain, bikin presentasi nambahin gambar, itu kan perlu disimpan dulu, dicari dulu, di-download, simpan jadi satu, baru ditempel. Kalau di sini nggak perlu lagi nih, ya. Ini tinggal diklik fitur alat, langsung ditambahkan ini, ya. Jadi ada tombol explore. Nah, jadi tinggal klik, kalau bahasa Indonesia mungkin pelajari. Nah, langsung klik, ada di layar sebelah kanan. Nah, ini belum nulis apa-apa aja sudah ada nih tampilannya tuh, kan keren banget nih, ya kan? Anak-anak pasti akan senang nih kalau kita lihat presentasi yang seperti ini. Nah, kita mau nambahkan background mungkin berupa gambar kuliner. Apa nih? Coba kalau kuliner daerah Bali biasanya betutu atau ayam betutu misalkan. Ya. Kita coba di sini ada fitur websitenya Bapak Ibu ya, dan juga anak-anak. Jadi tinggal search di sini ayam betutu. Nah, kita coba nih. Nah, muncul kan? Jadi nggak perlu lagi kita buka tab baru, cari Google, kemudian masukkan ke sini, nggak perlu lagi nih, kita tinggal copy aja. Nah, misalkan ini saya copy sembarang aja ya Bapak Ibu, kita copy dulu apa itu ayam betutu, makanan khas dari mana. Nah, kita makanan khas dari Bali. Nah, kita coba copy, kita masukkan mungkin di bagian sini. Nah, mungkin kita bisa besarkan, kita plus di sini kliknya untuk membesarkan teksnya. Nah, kalau sudah, kita misalkan mau tambahkan gambar, kita tambahkan nih. Nah, di sini kita klik langsung di fitur gambarnya. Jadi nggak perlu lagi ke sana sini gitu kan. Sulit kan habisin waktu-waktu yang begitu panjang untuk bikin presentasi. Ya, kita langsung klik ini. Nah, mungkin di menunya, nah, kita tinggal klik set bawa ke sini. Jangan dulu nih. Nah, kita taruh sembarang aja nih seperti ini misalkan. Atau mungkin cari yang lain ya. Kita coba ayam betutu yang mana nih yang enak. Nah, kita coba ganti dulu. Kita pakai yang ini mungkin. Kita tambahkan. Oke, sudah muncul gambarnya seperti ini. Nah, muncul lagi masalah kita gimana sih caranya untuk menata tampilannya biar menarik. Nah, kita close aja dulu explore-nya. Nah, kita kembali lagi ke tools alat ya, atau di sini tinggal diklik lagi explore-nya ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik ulang. Kalau tidak muncul, nah mungkin seperti saya internetnya agak lambat nih, ya mohon dimaklumi Bapak Ibu. Nah, bisa diklik ulang. Nah, mungkin mau tambahkan template dulu, silakan. Nah, ini tinggal pilih aja dulu nih. Ya, banyak sekali template yang bisa digunakan tuh. Langsung Google yang menyediakan. Ya, sebelum kita tambahkan gambar, nah, mungkin boleh nih kita edit seperti ini. Terus kita mau tambahkan gambar lagi. Kita klik lagi alat export dari misalkan ayam betutu.
gambar, tambahkan satu makanan khas ayam betutunya, makanan yang bagus nih. Oke, kita tambahkan ini aja. Sekarang, kemudian kalau sudah seperti ini, kita close dulu nih explore-nya, kita klik alatnya lagi, kemudian klik pelajari. Nah, ini biasanya muncul nih Bapak Ibu. Tunggu dulu ya, kita coba mungkin agak lambat sedikit. Kita coba bikin di slide baru aja nih. Menu kuliner Nusantara. Nah, coba kita tambahkan gambar. Tambahkan betutu. Tambahkan, ketik di sini. Ayam betutu. Ayam betutu. Oke. Apa ini saya jadikan topik? Karena ini juga salah satu topik P5 ya Bapak Ibu. Nah, kita coba tambahkan gambar. Kemudian kita close explore-nya, harusnya udah bisa muncul ya. Muncul kan Bapak Ibu? Nah, jadi tampilannya nggak perlu lagi kita pikirkan lama-lama. Langsung udah ada bentuk yang seperti ini, tinggal pilih aja Bapak Ibu dan anak-anak. Jadi bikin presentasi yang keren banget ya. Kalau yang nggak tahu pemanfaatan nggak tahu pembelajar ID, jadi nggak punya kesempatan, nggak tahu yang namanya kerennya presentasi kita, ya kan? Nah, kita mau tambah yang sepertinya biar lebih keren nih. Kita klik yang ini. Oke, keren kan? Ya, jadi kita bisa gunakan Google Slide ini nggak perlu lagi buka tab-tab yang lain ya, satu tab aja. Nah, seperti ini kalau tadi itu mungkin agak lambat tidak muncul mungkin karena internet. Keren nih. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal pilih mau tampilan slide yang seperti apa. Nah, kalau kayak gini boleh. Kemudian mau yang lebih menarik mungkin ada sidebar-nya. Nah, ini bisa dipilih. Kalau saya sih pilihnya mungkin yang mana nih? Yang ini saja kayaknya. Nah, sedangkan kemudian ada juga lainnya nih. Ya. Bapak Ibu, belum ada 5 menit kita udah bisa bikin berapa slide yang menarik, tambahkan video. Nah, video kuliner. Nah, kita tambahkan. Tinggal klik sisipkan atau mungkin di tampilan Bapak Ibu guru dan anak-anak ya, bisa klik menunya di sini sisipkan, dipilih kemudian mau audio, mau video. Nah, yang lebih menarik ini nih, video. Nah, kalau kita mau akses video ya, kita sudah langsung nih dikasih YouTube ya kan? Nggak sulit-sulit lagi, kita harus ketik YouTube lagi di tab baru. Nah, kita langsung di sini nih. Kalau misalkan punya video yang mau ditampilkan itu di Google Drive-nya, bisa nih Bapak Ibu gunakan Google Drive-nya kalau ada video di sana. Tapi kalau tidak ada mau cari di YouTube, kita bisa langsung ketikkan di sini. Misalkan kuliner Bali, misalkan. Nah, kita tinggal akses aja nih, tunggu. Nah, muncul kan semua. Jadi nggak perlu lagi ke tab-tab yang baru, kemudian cari lagi. Nah, ini kebetulan ada kuliner Bali. Nah, ini kita coba masukkan kuliner Bali yang lainnya selain betutu ya. Kita coba klik sembarang aja. Kemudian langsung sisipkan. Nah, kalau sudah tunggu nih videonya, tinggal muncul layar. Ya, Bapak bisa nih, tinggal misalkan ada diseret sih, tuh kan? Jadi, kemudian mungkin ada tambahan lagi nih, Bapak Ibu juga punya pertanyaan mungkin seperti ini. Pak, ada tuh biasanya konten di YouTube yang kita nggak perlu pakai tampilin di anak-anak di kelas, atau mungkin pas presentasi anak-anak mau bikin presentasi ambil di YouTube, tapi ada bagian yang tidak perlu kita tampilkan. Ini bisa disetting. Jadi di bagian kanannya ini kalau kita klik videonya, nah ini muncul settingannya. Nah, kita bisa klik apakah video ini ketika sudah tampil di slide ini apa terputar secara otomatis, apa harus diklik dulu. Nah, ini bisa dipilih nih. Ya. Kemudian bisa juga atur durasinya atau atur dari menit ke berapa yang mau ditonton nanti saat presentasi. Ini bisa diatur nih, misalkan dari menit ke mungkin atau menit ke 10 atau ke 10 dari 10 detik. Nah, ini bisa disetting. Kita coba mungkin dari menit ke kemudian akhirnya di menit ke berapa yang mau ditampilkan. Kalau sudah, tinggal Bapak Ibu klik lagi di luar sini. Ya, nanti kalau diputar, nah ini kebetulan settingannya adalah kalau saya diputar saat diklik, berarti tinggal diklik. Nah, kalau dikliknya langsung muter nih videonya. Keren nggak? Ya. Nah, ini. Kan? Buat yang
Ini bisa diputar nih Bapak Ibu, jadi silakan di setting di bagian sininya. Kemudian ada televisi, ya kan? Ada juga fitur bayangan di sini boleh. Nah, kemudian kita bisa nggak sih Pak kalau setting udah tambahkan video, kemudian kita atur lagi tampilannya? Bisa, tinggal close aja yang ini, ya. Kemudian udah dikasih nih sama YouTube mau tampilan yang seperti apa, ya kan? Nah, kita coba ini, kita klik lagi pelajari, ya. Jadi harusnya di sini kalian bisa atur lagi nih, ya Bapak Ibu dan juga anak-anak bisa atur tampilannya seperti apa, ya. Nah, dengan waktu yang singkat pun kita sudah bisa memasukkan beberapa atribut dalam presentasi kita berupa teks, kemudian nambahin gambar, nambahin video, ya. Bisa juga ditambahkan link mungkin. Nah, tinggal diklik aja di sini, ya, insert ya atau disisipkan. Nah, berupa link mungkin bisa ditambahkan berupa teks, ya. Jadi bisa diatur. Nah, silakan nanti lebih dieksplor lagi ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih asiknya kita menggunakan Google Slide kalau kita sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID, ya. Nah, kalau misalkan kita mau sharing materi yang kita punya nih, kalau kita mau sharing mungkin bikin presentasi melibatkan 1 atau 2 orang, kita bisa bagikan nih, tinggal di pojok kanan atas klik bagikan. Nah, kita tunggu sebentar, nanti kita tinggal copy linknya, ya. Copy linknya sama seperti Jamboard tadi yang dibilang sama Pak Hendra. Ya, kita mau yang menggunakan akun Belajar ID saja bisa mengaksesnya, ya gunakan ini statusnya. Tapi kalau misalkan semua bisa akses, tinggal diubah aja. Siapa saja yang memiliki link. Kita klik. Kalau sudah, tinggal di setting lagi nih, lagi satu di sebelah kanannya, ya kan? Kalau misalkan di sini statusnya adalah pelihat, berarti yang kita share linknya itu nggak bisa ngedit, nggak bisa berkolaborasi, hanya bisa lihat saja, ya. Jadi yang pengen dapat referensi dari temannya boleh buatkan aja status pelihat. Jadi bisa jadikan inspirasi. Tapi kalau misalkan dia berkontribusi atau kolaborasi dengan anggota lain, tinggal ubah jadi editor. Nah, kalau sudah dirubah jadi editor, ya tinggal disaling linknya. Nah, tinggal dibagikan di WhatsApp mungkin, atau di Google Classroom, atau mungkin di platform lainnya untuk komunikasi, bisa banget. Ya, jadi tinggal nanti bisa sharing beramai-ramai. Ya. Jadi bisa kita gunakan sama-sama. Tinggal klik selesai. Nah, jadi sudah. Atau ya, ada juga cara lainnya nih. Kita bisa juga tambahkan langsung kalau kita tahu emailnya dia. Nah, seperti ini mungkin saya share ke Pak Hendra ya. Mungkin bisa berkontribusi juga dengan slide saya ini. Ya, walaupun slide-nya mungkin agak nggak sesuai kita pakai kuliner. Nah, kita coba tambahkan misalkan teman kita. Nah, saya coba Pak Hendra. Kita klik kolomnya, kemudian ketikkan. Nah, ketikkan dengan inisial, kalau udah pernah ditambahkan langsung muncul nih siapa yang mau dikirimkan. Nah, kebetulan ini saya tambahkan. Nah, sudah kan? Tanpa tambahkan simbol @ ya. Jadi kita bisa langsung ketik emailnya, langsung copy di sini, ya, langsung muncul di seperti ini. Setelah itu statusnya apakah yang kita kirimkan jadi editor atau pelihat saja, atau bisa mengomentari juga, ya, atau sebagai pengomentar aja. Nah, bila bisa di setting, ya. Kalau saya sih maunya biar bisa di edit juga. Nah, kita klik edit, kemudian kita copy linknya, ya. Terima. Kalau sudah, kemudian muncul seperti ini, apakah siapa? Tetap bagikan, ya. Oke, anak-anak mungkin simak baik-baik ya. Ini juga penting loh buat anak-anak nanti. Dapat presentasi di kelas biar nggak kalah keren nih dengan Capri ya. Bisa kirimkan Pak Hendra, mungkin bisa coba memberikan komentar di Google Slide juga bisa ya. Kalau kita ingin menambahkan komentar itu gampang sekali Bapak Ibu. Tinggal kalau sudah copy linknya, kita coba pastekan linknya. Sebentar saya harus. Pak Nyoman, izin sepertinya dari tadi mengganggu sekali Pak. Ini akun Pansisi, tolong dihapus Pak. Sepertinya mengganggu rekan-rekan yang lain. Jadi saya izin keluarkan saja satu Pak ya. Jadi ini sangat mengganggu satu begini Pak. Jadi walaupun canggih begitu ya, teknologi yang
kita miliki, tetapi sebenarnya di 10 tahun ke depan kita akan dikalahkan dengan robot, Pak. Begitu. Jadi sebenarnya itu yang paling penting yang kita harus pelajari. Jadi ada sopan santun begitu ketika menggunakan teknologi seperti ini juga harus diperhatikan ya anak-anak. Iya benar. Ya. Jadi anak-anak nih yang sebagai penerang saya, kalau ada di presentasi Halo. coba ya, coba. Cobain resepnya. Ada Sari. Ini saya akan share cara mengolah bihun menjadi ya selama 10 menit pakai air hangat. Masaknya diaduk rata. Masak bumbunya pakai bawang. Agak mengganggu sekali. Mohon maaf. Nah, sudah kita lanjutkan kembali ya. Jadi anak-anak yang lainnya disimak dengan baik ya, karena besok itu ada uji kompetensinya. Jadi anak-anak kalau nggak bisa jawab, nah berarti nggak memperhatikan deh. Ya, jadi besok itu akan ada link di Classroom, yaitu uji kompetensi yang nantinya akan menandakan bahwa anak-anak ini siap nggak memperoleh sertifikat dari Google ya, itu adalah Google Workspace for Education. Nah, itu Bapak Ibu guru juga nanti membuat satu karya itu dengan Google Slide ya, satu karya saja, mungkin dengan 2 atau 1 atau 2 slide boleh. Yang penting ada gambarnya, ada videonya, ada teksnya, kemudian dicobalah menggunakan fitur ini. Kemudian diupload di tugas yang sudah diposting oleh Pak Indra di Classroom. Jadi silakan diupload di sana sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat Google Workspace for Education untuk Bapak Ibu guru dan juga anak-anak yang lolos uji kompetensi ya. Jadi nanti uji kompetensinya kalau Bapak Ibu guru mau coba, boleh diklik nanti linknya, dijawab soalnya, kita menguji kemampuan diri masing-masing ya, tugas mandiri. Kemudian untuk anak-anak juga wajib untuk mengklik nanti linknya untuk mengisi soalnya, jawabannya dengan baik, dijawab dengan baik. Kemudian nanti kalau sudah dapat minimal nilai 80, berarti kalian sudah memperhatikan dengan baik dan terakhirlah prestasinya dengan sertifikat keahliannya. Oke, nah kita lanjutkan kembali. Masih ada waktunya Pak? Oke, kita lanjutkan. Tadi saya coba untuk share linknya ya. Kita mau menambahkan di sini mungkin berupa komentar ya, kita tambahkan di menu sisipkan, kemudian pilih komentar. Nah, kalau kita lagi ngedit bareng-bareng nih, misalkan dengan teman kita sudah share linknya, kita bisa komentar juga nih Bapak Ibu. Ya, misalkan, oh ini gambarnya kurang ke kanan, pakai yang agak ke kiri. Nah, misalkan seperti itu, kita tambahkan aja komentarnya di sini. Misalkan, cari gambar lain, misalkan, cari gambar lain kuliner. Nah, misalkan kita mau tambahkan seperti ini komentar, ya. Atau mungkin Pak Indra sudah saya share ya, tadi udah tambahkan linknya, juga bisa berkomentar nih di punya kita nih. Ini contohnya nih ya, Pak Indra lagi ngedit jenis menu kuliner. Nah, kelihatan langsung akunnya lagi mengerjakan. Kalau saya di sini tambahkan komentar lagi, mungkin cari referensi lain ya, misalkan seperti itu. Cari sumbernya. Kita tambahkan aja komentar. Klik. Nah, ada ini sih kita untuk apa ya? Membalas komentarnya bisa banget nih Bapak Ibu, anak-anak juga bisa, tinggal diklik titik ya, akan langsung diklik sini. Nah, kan dengan maksimal fitur Google Slide-nya dengan baik, ini keren banget ya. Nah ini Pak Endra nih udah muncul. Keren nih, satu slide-nya udah keren, berarti aman satu slide ini. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Caranya gimana? Tinggal tambahkan klik plus ini loh. Kita klik plus, tambahkan slide baru lagi. Ini kelihatan Pak Hendra lagi ada di slide 2 ya, lagi mondar-mandir mungkin. Kalau saya ada di slide 1 nih, mungkin tadi masih sempat ngedit di slide 1 belum selesai. Nah, kelihatan sini akunnya loh. Kalau ada foto profilnya kelihatan. Tapi kalau misalkan nggak ada foto profilnya, dia biasanya inisial dari nama kita, huruf ya. Nah, sekarang Pak Ira ada di slide 3 nih, masih kosong. Nah, boleh nih kita kontribusi di sini. Nah, jadi apakah nanti kalau dicetak komentar-komentar ini ada nggak? Oh, nggak ada. Ini kita gunakan saat kita diskusi di slide-nya. Ketika nanti sudah jadi, ya, kita bisa langsung klik ini menu file, kemudian kita bisa
download Bapak Ibu ya, kita bisa download, anak-anak juga bisa download. Maunya biar nanti di laptopnya bisa kerjakan secara offline di PowerPoint. Oh, bisa banget ya, tinggal download atau bentuk PDF mau dicetak boleh ya. Atau juga mungkin Bapak Ibu juga ingin bentuknya gambar. Nah, ini bisa nih, semuanya bisa dipilih ya. Nah, ada satu kemudahan lagi. Nah, ini lihat nih, ada Pak Hendra yang lagi nambahin gambar ya. Jadi kita bisa munculkan. Nah, di sini udah muncul nih gambar-gambarnya tuh, keren-keren banget kan. Jadi bisa tampil seperti ini ya. Nah, bisa ngeditnya langsung berdua, bertiga, berempat, beramai-ramai juga bisa. Mungkin bikin nah itu bisa nih bareng-bareng, tinggal di share linknya ya. Kemudian selain itu juga Bapak Ibu dan siswa bisa juga untuk menggunakan fiturnya secara offline. Caranya gimana sih biar kita offline? Misalkan di rumah ada kuota internet sedikit, ya kita konekkan saja dulu internetnya, kemudian buka linknya. Kalau sudah tampilan seperti ini, kita klik file, pilih di sini statusnya sediakan saat offline. Nah, tambah keren lagi nih, ya kan? Jadi bisa klik sediakan saat offline. Tinggal diklik ya. Oke. Nah, ini jadi tinggal diklik. Jadi, kita bisa sharing, kita bisa download dalam bentuk PowerPoint, bisa juga dikerjakan untuk meminimalisir penggunaan internet, bisa juga ya, kita gunakan file, klik di menu file, kemudian pilih offline ya, sediakan saat offline. Kita edit dulu, kalau sudah baru kita online-kan lagi, hubungkan ke internet ya. Kita kalau sudah hubungkan, nah baru deh nanti kita bisa yang namanya mengirimkan kembali pekerjaan kita atau misalkan mengunduh ya. Ya tinggal di-download, bentuknya download. Nah, di sini kalau udah ke-download ya berarti tinggal kita presentasikan mungkin menggunakan platform yang lain, itu bisa sekali, atau langsung aja presentasi menggunakan Google Slide, itu juga bisa. Nah, tapi ada sedikit catatan nih Bapak Ibu, kalau kita menggunakan fitur offline, kita nggak bisa yang namanya menggunakan fitur explore ini, ya, atau pelajari ini, kita nggak bisa. Karena kita akan terhubung langsung dengan Google. Ya, jadi Google itu istilahnya, kalau dunia sekarang itu, AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, kita minta apa langsung ada, ya kan? Wah, asik banget nih ya. Coba Bapak Ibu yang sudah atau yang sudah menyimak, kalau kita operasikan menggunakan Google Slide, keren nggak? Ya, keren nggak sih kalau kita pakai Google Slide ini bikin presentasi di kelas? Oh, udah muncul loh ya, tanda jempol-jempol. Mudah-mudahan nih anak-anak nanti bisa implementasikan. Ya, oke. Nah, cukup nih ya, tanda jempolnya biar nggak ketutupan nih slide-nya. Nanti bisa sharing di forum di Google Classroom, bisa ditanyakan ya. Oke, untuk Google Slide itu yang bisa Pak Tri share, dan ditambah tadi dengan ya ada beberapa materi yang bisa. Mungkin lainnya ya itu bisa Bapak Ibu dan juga anak-anak bisa langsung coba ya. Kita coba di rumah ya, kemudian kita gunakan ya, kita bisa gunakan langsung, jadi nggak terlalu sulit dan tidak menghabiskan banyak waktu ya, jadi kita bisa bikin presentasi yang keren ya kan. Nah, kalau mau coba misalkan Bapak Ibu atau siswa mau coba yang lain-lainnya, tinggal langsung aja Bapak Ibu bisa cari Google Drive-nya, sudah masuk ke akun ini ya. Misalkan di sini sudah masuk Google Drive, kemudian mau coba Jamboard mungkin, ya klik lagi baru, pilih di sini yang lainnya, fiturnya apa saja, banyak sekali nih Bapak Ibu, tinggal langsung gunakan. Kemudian bikin Google Formulir, ya bisa juga di sini, kemudian nanti hasilnya berupa Google Sheet atau ingin mengolah datanya, mungkin hasil evaluasi, kemudian hasil kuesioner, itu bisa sekali. Kemudian kalau kita bikin laporan bareng-bareng dengan anak-anak, ya kita bikin formatnya satu aja. Nah, kita coba nih, bikin di Google Doc, misalkan kita bikin laporan, buka formatnya, di gurunya yang bikin, kemudian share ke anak-anak, anak-anak bisa kontribusi juga. Ya, jadi asik ya, pembelajarannya, tidak terlalu monoton, ya kan? Apalagi sekarang digital itu semuanya serba bisa, serba gampang, dan serba mudah, ya kan? Nah, contoh nih, saya tampilkan dulu
mana ya? Kita coba share yang Google Doc-nya. Oke. Nah, ini agak loading sedikit nih. Oke, sudah tampil Microsoft Office Word. Ya, sama nih. Jadi ini yang disebut sebagai user friendly. Artinya kita sebagai orang awam pun juga bisa menggunakan. Ya, cuma di sini harus diperhatikan cara-caranya. Nah, kalau mau menyisipkan sama juga di sini ada insert, ada sisipkan, mau gambar, tabel, diagram, nah bisa. Ya mau misalkan tambahkan tabel, ya kita gunakan di sini tabelnya misalkan di sini kita coba. Nah, jadi ini tabelnya tinggal masukkan mungkin di sini nama, kemudian di sini nomor absen, ya. Ya, kemudian di sini keterangan. Nah, kemudian bikin laporannya di masing-masing mungkin ya buat anak-anak coba ketikkan namanya di sini. Nah, tinggal di-share aja, bagikan linknya sama seperti tadi di Google Slide. Caranya tinggal nanti anak-anak yang berkontribusi untuk mengisi datanya. Oke, bagaimana? Mudah kan Bapak Ibu? Sudah saya share cara-caranya, mungkin yang lain mengenai fitur lainnya seperti Google Google Calendar, yang lainnya bisa langsung kunjungi drive-nya dengan akun Belajar ID. Oke, Pak Nyoman, terima kasih sekali paparannya. Sepertinya saya tertarik dengan Google Doc, Pak. Mungkin teman-teman guru di sini yang sudah bergabung dan juga peserta didik bisa membuka Google Doc-nya. Di situ di bagian menu alat, Pak, di sana ada voice typing. Oh iya benar. Iya benar. Coba ditunjukkan, Pak. Ini membantu saya ketika rapat, ya, ketika membuat resume. Itu sangat membantu ya, voice typing. Oke, voice, kita ada voice type-nya di bagian ya. Mana voice-nya? Oh, sepertinya di akun Bapak tidak muncul, Pak. Biasanya di akun ini, di menu alatnya, Pak. Di menu alatnya ya. Mungkin giliran, Pak. Oke, boleh. Ya, giliran ya. Boleh Pak yang share. Kita akan tayangkan Bapak Ibu bagaimana caranya menggunakan fitur voice typing ini. Jadi anak-anak juga perlu diperhatikan ya. Jadi kita sekarang membahas tentang teknologi. Jadi anak-anak 10 tahun sampai 15 tahun ke depan ini sebenarnya tidak bersaing dengan sesama manusia gitu. Tapi yang perlu kita pikirkan dari sekarang, kita akan bersaing dengan robot, Pak Nyoman. Ya. Apalagi sekarang ini kan sudah ada artificial intelligence gitu ya. Jadi yang perlu kita pelajari adalah caranya bertata krama begitu, Pak. Bagaimana caranya ketika kita berkegiatan daring seperti itu. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan itu perlu dijaga begitu ya anak-anak ya. Ini terutama anak-anak SMP yang sudah bergabung di kelas daring kali ini. Jadi hal yang perlu kalian pegang adalah tata krama dan sopan santun, baik itu di dalam kegiatan daring ataupun luring. Ya, karena kalau supaya kita membahas teknologi ini memang tidak akan habis-habisnya, Pak Nyoman. Ya, betul banget. Ya. Jadi teknologinya akan semakin berkembang, ya akan kita ajak bersaing 10 atau 15 tahun ke depan itu bukan lagi sesama manusia, tapi adalah robot. Ya, robot, kemudian artificial intelligence kita sudah ketahui bersama. Ketika kita mengetikkan sesuatu, maka AI ini bekerja begitu, Pak. Apalagi sekarang sudah ada kecerdasan buatan, seperti contohnya bisa menggantikan presenter. Mungkin posisi-posisi kita yang sekarang kita anggap sesuatu yang bisa membuat kita mencari uang lebih banyak, mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan ini akan kita akan nggak begitu, Pak. Langsung Pak Ibu, saya akan izin share screen. Jadi ini adalah contoh ya penggunaan dari Google Doc ya. Kita kembali ke atas ya, Google Doc. Jadi kita tinggal klik di blank, menu blank ya. Nah ini dia Bapak Ibu, tinggal masuk ke menu tools ya, karena di sini menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu.
kita klik tools. Nah, ini dia. Ada menu voice typing, ya. Nah, silakan Pak, coba berbicara Pak. Nah, nanti akan diarahkan. Nah, ini sebentar dulu Pak. Ada pilihan bahasanya, ada English, ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu dan lain sebagainya. Nah, saya pilih bahasa Indonesia. Jadi nanti ketika diklik tanda voice-nya ini ya. Ini mic ya. Jadi nah, coba Pak. Oke, sore Bapak Ibu dan peserta yang luar biasa. Itu dia. Jadi sangat memudahkan sekali ketika kita meresum sesuatu ya. Nah, kalau saya di tugas-tugas sebelumnya ketika membuat resume mengenai YouTube begitu ya, salah satu paparan dari guru berprestasi itu saya menggunakan fitur voice typing ini ya, dengan cara membuka Google Doc, kemudian bagian atas itu ada menu tools ya atau alat kalau dalam bahasa Indonesianya. Nanti Bapak Ibu klik voice typing ya. Ya, itu dia. Nah, ini dia. Tinggal Bapak Ibu nanti ya bisa diedit-edit. Nah, coba Pak. Oke, selamat sore Bapak Ibu dan coba Pak Hendra aktifkan lagi Pak mikrofonnya Pak, yang coba setting. Ya, sudah Pak. Masih Pak. Coba di. Oke. Sudah bisa Pak? Oke. Sudah Pak. Mungkin harus di gini Pak. Di Anangnya Pak Guru kontol, Pak Guru kontol. Oke Pak, bisa dilanjutkan gitu Pak? Oke, sudah. Anak-anak tolong disimak baik-baik ya. Ini bermanfaat loh buat kalian semua. Tolong nanti jangan dijaga dulu etikanya berbicaranya, kemudian ini komentar-komentar. Oke. Nah, coba nanti ini akan bermanfaat di kelas ya. Jadi kalian bisa gunakan ini dengan baik ilmunya. Nah, jadi selain itu juga nanti kalian juga mau dibantu nih dengan menjawab soal nanti uji kompetensinya, ya kan? Oke. Baik, Pak Hendra, mohon izin Pak, coba di-share kembali untuk Google Doc-nya. Karena waktunya juga lagi sebentar sekali nih ya, jadi anak-anak tolong simak lagi sebentar aja, jadi bermanfaat nih untuk kalian. Nah, jadi tadi itu dia Google Doc yang sudah di-share oleh Pak Hendra tadi ya. Jadi kalian bisa gunakan untuk share berkolaborasi di sini ya, ditambah dengan bisa juga fitur voice type-nya. Jadi kalau belum ada tinggal ditambahkan saja. Ya, di sini tinggal ditambahkan ya, pilih untuk add-on. Nah, ini kalian tinggal tambahkan di add-on-nya, kemudian cari voice ya. Jadi kalau kebetulan ini punya Pak belum pernah pakai untuk voice type, jadi belum ada di sini. Tapi kalau Bapak Ibu dan anak-anak pengen coba, tinggal pilih ekstensi tambah add-on, kemudian cari voice-nya. Nah, kemudian kalau sudah diinstal secara online, nah bisa tinggal digunakan, cari di fitur alat, nanti akan muncul di sini. Oke.
Nah, itu dia tadi ya, Google Doc, kemudian Google Slide, kemudian penggunaan Google Calendar. Ya, silakan Bapak Ibu dan anak-anak yang sharing atau yang explore lagi ya, dicari tahu lagi gimana sih kelebihan-kelebihan yang ada. Ya. Nah, jadi selain kita dipermudah dengan teknologi seperti yang dibilang sama Pak Endra tadi, ya, kita juga harus yang namanya bijak menggunakan teknologi. Selain kita bijak menggunakan teknologi sesuai dengan fungsionalitasnya, sesuai dengan fungsinya, manfaatnya, jadi kita akan berdampak langsung dengan hal positif yang ditimbulkan oleh teknologi itu sendiri. Ya. Nah, itu dia tadi. Kemudian ada lagi yang bisa Bapak, Ibu guru dan anak-anak lakukan. Jika sudah seperti ini tampilannya, bisa langsung klik file untuk misalkan mengintegrasikan dari Microsoft Word, ya mungkin bisa bikin formatnya di Microsoft Word. Kemudian di sini kita berkolaborasi bersama, tinggal klik file, kemudian tambahkan ya atau tambahkan baru, atau misalkan mau di import, ya bisa ditambahkan nanti di sini dengan cara cari Google Drive-nya. Kalau secara langsung di Google Drive, oke, saya share dulu Google Drive-nya. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini. Nah, Google Drive-nya akan muncul seperti ini. Ya, upload file-nya apakah Microsoft Word, nanti secara otomatis terintegrasi menjadi Google Dokumen. Ya, baru kita bisa berkolaborasi secara online. Nah, kemudian kalau kita misalkan mau ekspor ya filenya dari sini, dari file Google Doc, Google Spreadsheet, Google Slide, kemudian dijadikan Microsoft Office Word, mungkin dijadikan PowerPoint, dijadikan Excel. Nah, tinggal di-download aja. Tinggal di-download, kemudian pilih ya yang kita inginkan, mau jadi Excel kah, mau jadi PDF, kemudian mau dijadikan bentuk PowerPoint kah. Nah, itu bisa. Seperti yang Pak tunjukkan tadi, ya, itu caranya nih. Oke, Bapak Ibu, kita akan buka sesi diskusinya. Silakan gunakan untuk kolom komentarnya. Siapa yang mau berdiskusi terkait atau mau ada yang ditanyakan terkait penggunaan Google Workspace for Education. Nah, jadi bisa kita sharing bersama-sama. Bisa ditulis di kolom komentar atau di live streamingnya. Mungkin sudah share juga untuk daftar hadir di live streaming, bisa dicari linknya, kemudian nanti tinggal Bapak, Ibu, atau anak-anak bisa langsung klik linknya, itu saya sudah share, dan nanti juga akan saya share daftar hadirnya di grup WhatsApp dan juga Classroom, jadi bisa didaftarkan dirinya untuk hadir di kegiatan pembahasan kita hari ini. Nah, mungkin sesi diskusi sudah saya buka, Bapak Ibu, atau anak-anak mau menanyakan, silakan terkait mungkin uji kompetensinya nanti untuk anak-anak yang ingin memperoleh sertifikat dari Google. Uji kompetensinya bisa nanti kunjungi Classroom-nya, ya, kunjungi Classroom-nya, kemudian nanti tinggal diklik linknya. Jadi klik linknya dan dikerjakan soalnya. Itu ada waktunya, kemudian batas perolehan sertifikatnya bagi yang sudah lolos nilai minimal 80. Kalau Bapak Ibu guru juga ingin mencoba, boleh dicoba. Nah, cuma ada tambahan nih, kalau Bapak Ibu guru untuk memperoleh sertifikat 32 JP-nya, itu bisa dengan cara mengerjakan tugas yang sudah saya share di Classroom. Jadi tinggal dibuat salah satu contoh Google Slide atau tampilan presentasi yang Bapak Ibu buat, bebas ya, apapun itu. Mungkin kalau lebih bagusnya diintegrasikan dengan proyek kelimanya. Jadi lebih menarik, kita bisa share di sana, bisa saling diskusi. Ya, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Tri ataupun Pak Hendra untuk sore hari ini? Oke, ada yang bertanya, Putri Aris Nur Hasanah. Ya, selamat sore Putri. Apakah ada batas uji coba berapa kali untuk tugasnya? Untuk tugasnya bisa dicoba berulang-ulang kali, itu di filenya masing-masing. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, bisa diskusi di sana, di forum, di Classroom, ataupun di WhatsApp grupnya, boleh. Kemudian nanti kalau sudah terisi, mungkin gambar diisi teks, kemudian ada kalau perlu link atau nambahkan video, boleh ditambahkan di sana. Oke. Jika tidak mencapai 80, apakah bisa mengerjakan ulang? Untuk tesnya itu hanya bisa dilakukan 1 kali saja. Jadi jawabnya hati-hati ya. Jawabnya dengan teliti. Kalau memang anak-anak
ingin memperoleh sertifikatnya harus belajar dulu ya. Belajar dulu apa yang tadi disampaikan Pak Endra, Pak Tri. Nah, nanti akan kurang lebihnya keluar di soal ya. Jadi bisa dijawab seputar Google Workspace for Education. Mungkin dari Google Doc, Google Spreadsheet, Jamboard, tadi ada juga, kemudian ada Google Slide. Oke, ada yang bertanya lagi, kita coba lihat di live chat untuk streamingnya. Mungkin ini ada perwakilan dari SMA, SMK juga, kemudian wah ini banyak sekali nih ya, 200 orang ya. Nah ini hampir dari berbagai sekolah, kemudian ada Bapak Ibu guru juga, ada teman-teman dari luar daerah Provinsi Bali juga, kalau mau bertanya silakan ya, silakan berkomentar di live komentar ya, di live chatnya. Nanti kita akan coba bahas satu-satu nih. Oh ini ada yang bertanya, Putu Nadine Audia Jayanti. Pak, untuk Google Slide-nya bisa dibikin di handphone. Nah, Pak Indra gimana nih Pak Indra? Kalau ini ada anak yang tanya mungkin dari tadi sudah menyimak. Kalau Google Slide-nya bisa dibikin by ponsel enggak Pak? Atau hanya bisa menggunakan laptop atau komputer aja? Nah, Pak Indra mungkin masih lagi baca-baca komentarnya dulu nih, yang mana perlu diulas. Oke. Gimana Pak Indra, bisa ditambahkan nih, ada siswa yang bertanya, kalau Google Slide-nya bisa dibuat di handphone enggak? Oke. Pak Indra, di on mute dulu Pak. Oh nggak bisa? Oh sebentar. Kenapa nggak bisa? Woi anjing. Nah ini anak-anak nggak kekontrol nih ngomongnya. Sarip ini siapa nih Sarip? Nah, nanti dimarah Bapak Ibu gurunya nih Sarip nih. Oke. Oke, coba Pak di on kan sudah Pak? Oh nggak bisa juga. Sudah Pak, ini sudah Pak. Coba Pak. Karena saya tadi mohon maaf mute dulu semua. Mohon maaf Pak Indra. Anak-anak. Jadi ini mungkin sebagai apa PR kita ya Pak Nyoman. Ini saya baru kali ini benar-benar merasa miris sekali dengan pendidikan Indonesia. Jadi perlu saya katakan di sini bahwa sebenarnya kita tidak ini ya, pelajaran teknologi ini sebenarnya mudah kita untuk pelajari, tapi yang paling penting pelajaran tim yang harus kita setiap hari ke peserta didik ya, sehingga ya tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Ya. Oke, untuk Bapak Ibu mungkin kita bersama ini Bapak Ibu guru ya. Ya, saya agak lus-lus dada nih hari ini Pak, karena baru kali ini saya mendapati kejadian seperti ini Pak. Ini sangat shock bagi saya, karena murid-murid ini sangat gimana ya saya katakan. Oke, mungkin anak-anak bisa lebih banyak belajar budi pekerti begitu ya, bagaimana cara menghormati guru, bagaimana cara beretika di sosial media, bagaimana cara beretika di kegiatan daring seperti sekarang, karena ini streaming dan direkam Bapak Ibu ya anak-anak. Jadi jejak digitalnya tetap ada. Iya, jadi ada rekaman digitalnya begitu ya, sehingga nanti akan dijadikan salah satu pertimbangan nanti ya Pak Nyoman juga ya, pada peserta didik yang memang tidak memenuhi kriteria begitu ya. Bukan hanya tugas yang terselesaikan, tetapi ini sepertinya sudah banyak sekali hal-hal yang di luar dari batasan-batasan etika Pak. Jadi perlu diperhatikan nanti untuk selanjutnya. Begitu. Untuk saya sendiri sih sudah cukup sampai di situ Pak, karena ini sudah di pukul 5 sore. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengisi daftar hadir, bisa diisi daftar hadirnya, nanti Pak Nyoman bisa lebih banyak
mengisi daftar hadirnya agar bisa dikeluarkan sertifikatnya. Oke, Pak. baik. Namun jika memang tidak pantas untuk dikeluarkan, bagi saya tidak usah. Ya, Siap, Pak. terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Endra sudah mau berpartisipasi juga mendampingi saya dan teman-teman dari berbagai daerah. Semoga apa yang kita pelajari saat ini selain dengan materi pembelajarannya, pembelajaran budi pekerti itu sangat penting sekali. Ya, jadi mungkin sekarang tidak terasa efeknya, ya nanti di kemudian hari lah baru kita merasakan bagaimana efek dari pembelajaran budi pekerti. Ya, tolong nanti silakan belajar lagi. Kemudian untuk soal-soalnya nanti akan kalian dapatkan, silakan dikerjakan dengan baik. Kemudian mungkin di proses pembelajaran hari ini, ya kita juga nanti bisa kita kembali flashback kalau bagi yang tertinggal, ya boleh ditonton streamingnya. Jadi jejak digitalnya masih tetap nyangkut di YouTube nih. Jadi tolong dijaga etikanya. Nah, nanti akan kelihatan siapa yang mungkin etikanya kurang bagus. Nah, ini kalau kita sudah kadang melontarkan gitu ya istilahnya, ini agak sulit ya, jadi agak kelihatan nanti di sini dari mana asalnya, ini semua akunnya kan sudah terbaca semua. Jadi hati-hati. Nah, ini juga penting pembelajaran kita bersama. Kalau kita di dunia digital itu punya namanya undang-undang ITE. Jadi hati-hati untuk berkomentar, kemudian hati-hati untuk berkata, berucap ya. Jadi dimanapun kita berada untuk kebaikan bersama. Oke. Jika kali ini tidak ada yang ditanyakan kembali, nanti Bapak Ibu bisa juga komunikasi lewat forum chat di offline. Silakan nanti diskusi di sana. Saya ucapkan terima kasih banyak partisipasi Bapak Ibu semuanya. Silakan nanti untuk sering dicek-cek kembali ya classroom-nya. Jadi silakan nanti dicek kembali. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan berikutnya. Selamat sore, selamat menjalankan rutinitas kembali. Indra ya sudah bergabung dengan kami juga dan Bapak Ibu guru sekalian di seluruh sekolah yang sudah tergabung. Terima kasih. Bapak Ibu guru boleh untuk kembali melanjutkan aktivitasnya dan anak-anak juga terima kasih banyak. Selamat belajar. Terima kasih Pak atas paparannya dan sabarannya Pak ya. Oke, saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Santi Om. Selamat beraktivitas dan selamat sore.